Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ke YouTube channel saya, Sahabat Teh Botol. Dan perkenalkan dulu, nama saya Nelson Christian Diandra dengan NRP 5017241069. Jadi kembali lagi ke YouTube kali ini kita akan membahas atau belajar lebih tentang Fast Fourier Transform atau yang biasa umumnya disebut dengan FFT. Dan pada case kali ini kita akan menerapkannya pada sinyal seismik yang akan saya pribadi menggunakan Python. Jadi secara sederhana sebenarnya apa sih FFT itu? Nah, jadi FFT itu sebuah algoritma yang very efficient untuk menghitung discrete Fourier transform atau yang umumnya juga disebut dengan DFT. Dan FFT Fourier transform sendiri itu adalah sebuah operasi matematis yang mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, jadi bayangkan kayak gini deh, imagine like this. Ketika kita merekam sinyal seismik, kita mendapatkan data berupa amplitude terhadap waktu. Namun sebenarnya sinyal tersebut tuh tersusun atas banyak komponen frekuensi yang berbeda-beda dan uh, saling bertumpang tindih gitu. Nah, di mana tugas kali ini kita akan membongkar atau juga akan breakdown dari sinyal kompleks tersebut sehingga kita bisa melihat dari frekuensi apa aja gitu yang menyusun beserta seberapa besar kontribusinya gitu teman-teman. Jadi ya stay tune. Oke, sebelum lebih lanjut kita mulai masuk ke tahap coding yang lebih jelas lagi. Jadi kita akan saya akan menjelaskan sedikit tentang code workflow-nya. Yang dimana pertama itu ada signal construction, yang dimana kita akan create the seismic signal, yang dimana ini ada deretan rumus coding yang saya screenshot dan juga taruh untuk workflow-nya. Dan kemudian ini ada add noise, yang dimana noise yang digunakan adalah white Gaussian noise, yang dimana rumus untuk noise-nya sendiri ini ada berupa 0,5 dikali random numbers gitu, dan dimana untuk random seed number yang digunakan itu adalah 42. Dan kenapa? Karena kalau cuma noise random ini doang, itu hasilnya bakal berubah-ubah terus gitu tiap kali enter. Jadi makanya di sini ya menggunakan satu angka aja, dimana itu 42. Dan setelah itu mulai penggambaran dari grafiknya, yang dimana plot untuk time domain trace-nya. Dan ini ada deretan dari PLT figure, PLT float, PLT title, dan seterusnya gitu untuk membuat grafik yang lebih enak dilihat. Dan selanjutnya itu ada compute FFT, perhitungan dari fast Fourier transform sendiri dengan menggunakan Python. Dan lanjut yang kedua itu adalah frequency spectrum with annotated. Sebenarnya kita akan menggambarkan dari frekuensi spektrum juga dan juga memberi annotated gitu, kita tandain dari semisal dari ada di mana aja gitu loh yang nilai tertingginya. Jadi makanya disebut annotated peaks. Dan yang terakhir adalah frekuensi domain notch filter, di mana kita akan menggunakan filter untuk remove dari beberapa untuk hasilnya gitu kan, menghapuskan beberapa noise. Jadi kita akan coba sesuatu dari beragam yang kita udah pilih gitu, bisa aja dari 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz atau tergantung gitu. Jadi seperti itu untuk code workflow-nya. Jadi without any further to do, jadi kita langsung lanjut aja ke codingnya. Oke guys, jadi kita langsung aja lompat ke codingnya, yang dimana pertama-tama of course kita import dulu import numpy SNP untuk melakukan komputasi atau perhitungan matematika, especially in FFT. Dan kemudian kita akan import matplotlib.pplot untuk membuat visualisasi datanya, bisa berupa PLT untuk membuat visualisasi datanya gitu. Dan kemudian kita masukkan parameternya untuk ini 500 buat
Jadi fs itu buat sampling frekuensinya, kemudian T ini sampling periodnya, di mana rumusnya itu 1 per fs, dan juga L buat panjang dari sinyalnya itu sendiri, kita pakai 1000. Juga T ini untuk time factornya. Range. Dan yes, jadi untuk frekuensi samplingnya itu ada seberapa banyak dari sampel itu per detik yang kita ambil, di mana di sini kita akan ambil 500 Hz, artinya 500 titik data setiap detik gitu. Kemudian untuk sampling periodnya ini, jadi ini sesuai dari rumusnya 1 per fs. Jadi untuk sampling periodnya itu diambil sekitar 1 per 500, which is 0,002 detik gitu. Dan juga L-nya atau panjang sinyal yang kita ambil itu ada 1000. Dan yang terakhir itu ada time factor-nya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan buat sinyal seismic sintetiknya gitu. Kita di sini kita pakai ini, kita kasih keterangan aja. Simulate mana F sama F1 ini buat frekuensi komponen satunya, mana itu ada 10, F2 sama dengan 30, F3 sama dengan 60. Oke, jadi ini kita udah nentuin gitu ada frekuensi apa aja yang kita pakai untuk menyusun dari seismic signal kita, di mana kita ada pakai buat yang satu itu ada 10, kedua 30, dan juga 60. Jadi langsung aja kita buat the seismic signal. Sama dengan P F1 kali time factor di mana tambah 7 di sin 2 kali P dot pi kali F2 kali T oke, ini tambah 0,5 sin 2 kali T. Ini harusnya ini udah. Kayaknya ini ada yang kurang deh. Tutupnya. Ini udah tutup. Oke. Mana ya?
ini NVH. Oke, salah. Oke, udah. Jadi ini tuh apa? Jadi itu merupakan penjumlahan dari gelombang sinus yang dimana kalau lihat di sini setiap komponen itu memiliki amplitude yang berbeda-beda. Jadi di sini ada kita masukin dari kayak dari yes, dari komponen dari mana ya? Misal dari yang 10 itu memiliki full amplitude dan juga lanjut lagi untuk yang 30 itu amplitudenya ada 0,7 dan juga yang 60 itu 0,5. Jadi ini untuk simulate bahwa kalau tidak semua frekuensi itu hadir dengan kekuatan yang sama. Next. Ini buat kita add noise. Kemudian ini kita pilih add random.seed part 2 yang tadi udah sempat disinggung pada code workflow-nya. 0,5 dikali np.random seismic data trace sama dengan signal plus noise. Jadi untuk membuat noise-nya kita menggunakan ini ada dari noise dan juga dari signalnya. Yang mana untuk random seed-nya kita pilih 42 biar dia tetap sama aja gitu, biar nggak berubah-berubah tiap detik. Dan selanjutnya kita baru time plot domain-nya. Ini ada plt.figure seismic underscore trace and width sama dengan plt.title time domain. Juga untuk X labelnya itu ada di time satuan second by label amplitude ke plt.grid true plt.type underscore layout show. Oke. Oh, ada yang error di atasnya. Match plot lib. Oke, sebentar. Oh, alah. Bplot. Oops, too much D. Oke, jadi ini pertama untuk simulated seismic trace domain-nya.
Ini menghasilkan seperti ini gambarannya. Kemudian kita lanjut ke komputasinya. Ini kita akan melakukan fast Fourier transform. Ini sama dengan NNP kali FFT FF3 Smith underscore trace. Oke. Ini selanjutnya buat spektrumnya. Oke, ini sebenarnya np.mass L P1 sama dengan P2 L P1 juga sama dengan dikali P1 F dengan Fs dikali bagi L. Oke, ini buat komputasinya. Selanjutnya kita plot dulu lt.figure fixed size 8,4 ya, merah. Dengan 0,8 frekuensi seismic trace x label amplitude tinggal for frag in F1, F2, F3 Oke, frag.
si teks. Size sama dengan 8, sehingga color black, box dengan oke. Oke, maksudnya nanti plot marker size dengan 4, header show. Bismillah. Oke, masih sama masalahnya, kebanyakan T. Dan oke, hold up. Oh, annotate-nya ada yang error. Arrows. Oh alah, ada yang klik dulu. Box now and around this color white, edge color blue. Oke, harus tahu sendiri. And row props. Okay, this should work. Oh yes. Oke, ini dia. Ini buat gambaran frekuensi spektrum seismikrisnya, jadi terlihat di sini ada berapa 3 yang paling tinggi, yaitu ada yang dari F1, F2 dan juga F3-nya yang bernilai 10, 30 dan juga 60-nya. Jadi ini hasil dari plot dan juga annotated peaks-nya.
Jadi itu untuk mengindikasikan komponen frekuensi yang mana aja sih dari frekuensi simulated yang ini kita ambil langsung yang mana sih yang paling gedenya gitu. Oke, jadi ini ternyata ada perlu beberapa tambahan yang dimana ini tuh harusnya harusnya itu ada beberapa hal yang perlu di-define. Contohnya tadi ada dibuat penjelasan y-nya, di mana y-nya kita bakal pakai y sama dengan nt.fft systemic trace. Juga untuk f axis itu sama dengan np dot fft frac l d sama dengan t. Oke, dan juga f underscore plot sama dengan fs dikali p dot arrange 0, L 2 plus 1 tadi. Oke, coba. Ada error. Boleh apa slow attribute? Oh ya, sorry. FFT oke. Ini kayak kurang enak. Nggak muncul gitu ya. Di Oke, ini ada beberapa yang kurang gitu deh. Jadi mau tambahin, saya tambahin. Ini kalau misalnya bisa nggak? Coba deh eksperimen. Oh, tetap sama, coba yang terakhir. Oke. Begitu kita tambah satu-satu aja. Sini juga sama. Dan yang terakhir juga sama. Ini dia, ada gridnya biar enak. Oke, jadi ini udah di remove buat frekuensi yang ke-30. Oke. Ini dia tadi ada buat ngetes eksperimen. Oke, jadi pada bagian ini kita bakal dua ini untuk membantu mendefine dari Y filter dan juga buat F axisnya itu apa aja. Dan
pada bagian ini tadi juga akan menjelaskan ulang lagi. Jadi ini tuh buat kita membuat apa ya? Kita nolkan semua koefisien FFT frekuensi yang dalam rentang tuh ada di rentang 30 dan juga dengan ada plus minus sampai ke 2 Hz. Yang berarti sampai 28 sampai 32. Yang dimana toleransi plus minusnya itu cuma ada di 2 Hz. Nah, ini tuh pentingnya kenapa? Itu dikarenakan dari resolusi frekuensi FFT ini bersifat diskrit. Jadi dia itu harus tepat 30 Hz yang sebenarnya itu belum tentu persis gitu pada saat itu. Jadi makanya kita kasih kayak plus minus gitu. Dan setelah itu kita balikin lagi, kita ambil bagian realnya yang karena secara teori itu harusnya bilangan real, namun kayak presisi numerik floating point itu bisa aja ada gitu bagian imaginary yang kayak sangat kecil. Di pada bagian ini itu kita hitung lagi buat spektrum amplitudo dari sinyal yang udah difilter dengan cara yang mirip-mirip seperti sebelumnya. Dan selanjutnya ini tuh buat penggambaran dari layout. Jadi ya kita udah buat 3 plot di sini. Yang pertama tuh menampilkan frekuensi spektrumnya yang setelah difiltering yang dimana puncak 30 atau yang kedua itu tuh udah hilang. Jadi dimana udah kita hilangkan, dan juga untuk plot kedua itu sinyal frekuensinya yang setelah hasil dari filteringnya dalam domain waktu. Jadi ini bisa dibilang buat pembanding buat di antara keduanya, dimana before and after-nya terlihat di sini ada beberapa hal yang berbeda kayak this long spike is missing and therefore and this one, and also this one is not the same, and this is like the most standout one, and this two it should be like higher, but however since of the frequency spectrum being removed itu jadinya hilang. And yeah, therefore ini kelihatan buat menghilangkan beberapa dari frekuensi spektrumnya yang udah dihilangkan jadi kayak gini. Dan untuk selanjutnya itu kita pindah lagi ke frekuensi selanjutnya itu di sini dan juga untuk keduanya gitu. Kemungkinan itu bakal kurang lebih mirip-mirip, namun hanya di perhitungannya saja yang sama. Jadi bisa dibilang yes, caranya sama. Excuse me. Ini bisa dibilang caranya itu sebenarnya sama aja. Jadi kita bisa copy aja, namun untuk perhitungannya ada beberapa yang kita ubah. Contohnya seperti yang di sini. Karena ini akan mempengaruhi dari perhitungan komputasinya dan juga untuk penamaannya biar tidak confuse. Oke, jadi ini dia hasilnya buat frekuensi yang dihilangin. Ini dia awalnya yang seperti ini. Originalnya mana ya? Yes, ini dia originalnya yang harusnya 60 dia itu ada spike, cuma setelah kita menghilangkan hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Ini juga kita lihat lagi dari spektrumnya. Kita lihat apa yang beda, ada yang beda nggak, Ini seperti yang di sini, ini hilang. Yang di sini juga ada beberapa yang kepotong. Di sini juga harusnya lebih spiky, tapi dipotong. Ada beberapa yang dihilangkan. Jadi kita lanjut juga buat yang selanjutnya. Itu untuk kedua filternya. Jadi dimana caranya itu gimana kita buat hapus dari yang 30 dan juga 60. Jadi kita bisa buat perhitungan buat dua-duanya gitu. Yang dimana di sini kan yang
filter 60-nya udah ada. Jadi kita tinggal tambah lagi y_filtered p.abs f_access 30 opsi dengan 2 yes. Kurang lebih dia akan menghasilkan yang sama. Ini 30 dan boom. Dan yes, di sini terlihat kalau dari yang pertama dan yang kita lihat, kalau yang 3 kan dia masih ada beberapa lah. Cuma di sini komponennya kelihatan banyak banget yang berubah gitu lah. Jadi dari yang original ini jadi lebih rapat, dan ini juga mulai hilang spiky-nya. Dan bisa dilihat juga dari frekuensi spektrumnya yang bagian 30 dan 60 sesuai dengan yang apa yang kita buat itu hilang. Jadi untuk codingnya itu berlangsung seperti itu. Oke. Kita tadi udah selesai buat codingannya, yang mana kita lanjut ke recap sedikit aja buat parameter apa aja yang tadi kita gunakan. Yang dimana untuk frekuensi samplingnya fs-nya itu ada 500 Hz dan dengan panjang sinyal 1000. Dan juga komponen sinyal apa aja yang kita pakai. Jadi tadi ada 10 Hz, 30 Hz, dan juga 60 Hz. Dan juga noise yang kita gunakan itu adalah Gaussian random dengan amplitudo 0,5. Oke. Jadi untuk kesimpulannya, FFT mampu mengurangi sinyal kompleks menjadi komponen frekuensi penyusunnya, yang dimana kita bisa lihat dari compute FFT itu bisa memisah atau memilah dari beberapa hal apa saja yang kita ingin tuju gitu, apa aja kita bisa milih mau hilangin yang 30, 50 atau semacamnya. Dan juga yang kedua, spektrum frekuensi itu memberikan informasi yang tidak bisa diperoleh dari domain waktu, yang dimana kita lihat dari domain waktu dia hanya memberikan garis-garis saja, kayak garis kasarannya seperti random lines yang berantakan. Ini itu sebenarnya sinyal, cuma kita melihatnya itu sebagai kurang informasi tambahan, yang dimana spektrum frekuensi ini hadir, dia itu dapat memberikan more information atau bisa memberikan kita gambaran lebih dalam lagi sebenarnya mana sih dia itu menyimpulkan dari mana aja kira-kira data yang tertinggi gitu dari frekuensinya gitu, sehingga kita bisa melihat tadi ada 3 spike, 3 lonjakan yang tertinggi yang udah kita atur gitu. Yang mana tadi ada 60, 10 dan juga 30. Dan juga frekuensi domain filtering dengan menggunakan FFT lebih, dan juga inverse phase Fourier transform ini efektif untuk noise removal selective, yang dimana tadi kita telah mencoba eksperimen dengan meremove dari 30, 60 dan juga 30 dan 60, sehingga dapat memperoleh hasil yang telah diberikan gitu. Jadi itu saja dari saya, stay tune dan sampai jumpa ke YouTube video selanjutnya. Thank you.